Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakrahuhu ma bani Adam, isnani yakrahu ma bani Adam. Ada dua hal yang dibenci oleh anak Adam. Al-mautu wal mautu khairul lahu minal fitnah. Yang pertama adalah benci kepada kematian, padahal kematian itu lebih baik daripada fitnah, kata Rasulullah. Oyakruhuhu kilatul mal. Kemudian dia benci kepada sedikit harta. Harta yang sedikit dibenci oleh anak Adam. Wakilatul mal, padahal harta yang sedikit, kata Nabi, aqallul hisab, meringankan hisab, menyedikitkan hisab. Ini dua yang sangat tak disenangi oleh anak Adam. Satu, kematian. Dua, harta yang sedikit. Bapak Ibu yang saya muliakan, walau kuntum fi burujim musyayyadah, dimanapun kamu berada, namanya kematian pasti kamu dapatkan, walaupun kamu berada dalam benteng yang sangat kokoh, yang sangat kokoh. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kematian ini kita tak bisa lari daripadanya. Karena kematian tak bisa lari kita daripadanya, sifat kita menunggu kematian itu, gitu. Menunggu bagaimana? Menunggu sampai datang kematian itu dengan persiapan-persiapan. Ya, dengan persiapan-persiapan. Dengan memperbanyak amal. Dengan memperbanyak amal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dengan memperbanyak amal soleh sesama makhluk Allah. Inilah untuk menunggu kematian. Hadirin berbahagia, kematian itu lebih baik daripada fitnah, kata Rasulullah. Apalagi di saat zaman ini, ujian-ujian iman sangat luar biasa. Maka ada Nabi mengatakan, ada orang pagi hari dia beriman, sore hari sudah kafir, gitu. Kenapa? Ujian yang sangat luar biasa, sehingga mampu merongrong imannya, ya, mampu menghabiskan imannya. Akhir-akhir zaman ini, bahkan ke depannya, ujian daripada iman ini sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat sekali. Kalau iman kita tidak kuat, bisa menghilangkan kalimat tauhid yang ada dalam diri kita ini. Maka menghadapi itu, kata Rasul, maka kematian itu lebih baik daripada fitnah. Kalau seandainya fitnah yang akan kita hadapi merongrong iman kita, maka kematian itu lebih baik daripada fitnah. Dunia ini luar biasa, Bapak Ibu yang saya muliakan. Dunia ini luar biasa, ya, tempat berkeluh kesah, tempat bersusah payah. Kampung, sebetulnya kampung orang yang beriman itu adalah akhirat. Kalau kita sadar kita nak pulang kampung, berjumpa dengan kenikmatan yang lebih indah, lebih nikmat, maka tak ada yang perlu takuti dengan kematian, gitu. Karena di balik kematian ini ada kehidupan yang sangat indah, luar biasa. Apa dia? Surga Allah Azza wa Jalla. Ya, di dalam surga itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, Masya Allah, ya, tidak ada lagi yang tua-tua kayak kita ini, Bapak. Ya,
Saya pernah terbaca di kitab Mukasyafatul Qulub, tinggi besok manusia di sorga itu adalah 60 hasta. Ya, 60 hasta. Lebar manusia 70 hasta. Sebesar apa tuh? Hasta dari siku ke sini, Pak. Ini hasta. Lebih kurang 45 cm. Ya, satu hasta lebih kurang 45 cm. Kalau 60 hasta, kalau dua saja 1 meter 100 cm, berarti 2 hasta, ya, 1 meter kurang sedikit. Kalau 60 hasta, berarti lebih kurang 27 meter. Tingginya manusia pada hasil surga. Lebarnya 70 hasta. Bayangkan. Kemungkinan, katakanlah 27 meter tingginya, lebarnya adalah 30 meter. Dasarnya luar biasa. Ini penduduk surga. Diberikan kenikmatan yang luar biasa. Lalu kenapa takut mati gitu? Ya. Kenapa kita takut mati? Makanya bagi orang beriman, mati itu adalah hari raya yang ditunggu-tunggu. Sebagaimana yang terjadi Fatimah Az-Zahra ketika dikabari kematiannya, dia malah tersenyum. Berbeda dengan kita hari ini. Ya, berbeda dengan kita hari ini. Rata-rata manusia adalah takut dengan kematian. Kenapa? Karena persiapan kita itu yang belum matang. Hadirin berbahagia. Yang kedua, apa yang ditakuti, yang dibenci oleh manusia? Sedikit harta. Ya, kemiskinan bukanlah satu kehinaan. Ya, bukan satu kehinaan kemiskinan. Bahkan dikabarkan oleh Nabi bahwa orang yang miskin itu nanti 500 tahun duluan masuk surga ketimbang orang kaya. Lalu apa yang perlu ditakutkan dengan kemiskinan? Bukankah kemiskinan dan kekayaan itu hanya ujian-ujian belaka saja? Andaikan kita ini miskin, lulus dalam ketaatan, selamat kita di akhirat. Andaikan kita kaya, juga lulus dalam ujian, selamat dunia akhirat. Dalam pandangan Allah tidak ada berbeda antara orang miskin dan orang kaya. Hanya dalam pandangan manusia saja. Manusia itu dibedakan karena jabatan, pangkat, kekayaan. Dalam pandangan manusia. Untuk apa kita cari pandangan manusia? Yang kita cari adalah pandangan Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, yang kita takutkan, bila manusia takut dengan kematian, benci dengan kematian. Kenapa manusia benci dengan kematian? Karena dia cinta dunia. Ya, karena dia mencintai dunia, overdosis gitu. Ketika mereka takut dengan kematian, benci dengan sedikit harta, maka tidak ada jalan lain kecuali mengejar dunia ini tanpa mengenal aturan Allah. Maka tertanamlah sifat dalam diri kita sendiri apa? Hubud dunia. Orang yang hubud dunia, kata Nabi, akan Allah berikan 4 hal. 1, ya, kesibukan berkepanjangan. Sibuk berkepanjangan. Yang kedua, susah berkepanjangan. Yang ketiga, ya, angan-angan yang tak pernah putus. Ya, angan-angan tak pernah putus. Ini dia. Ya, sibuk berkepanjangan, susah berkepanjangan, kemudian merasa miskin. Sudah banyak kekayaan, tak pernah puas. Miskin berkepanjangan. Yang keempat, itu tadi, punya khayalan yang tak pernah habis. Hadirin berbahagia, kapan bila ini sudah masuk dalam diri manusia, kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada harta, itulah yang dikatakan Rasulullah. Apa kata Nabi? Nanti satu masa akan datang golongan Islam ini, umat Islam ini. Akan datang satu masa, kata Nabi, bagaimana umat Islam taubahnya seperti makanan di hadapan orang-orang lapar. Bagaimana orang-orang lapar diseret-seret, diobok-obok. Kenapa diobok-obok? Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kami pada saat itu dalam keadaan sedikit? Kata Nabi, tidak. Kalian kan banyak. Kalian banyak. Tapi kalian taubahnya seperti buih di lautan. Tidak ada kekuatan sama sekali. Kenapa ya Rasulullah? Kata sahabat. Karena dalam diri manusia, Allah berikan kepada orang-orang kafir pada saat itu rasa tidak takut kepada orang beriman ini. Tidak ada ketakutan kepada orang beriman.
Kenapa tidak ada ketakutan kepada orang beriman? Karena dalam orang beriman pada saat itu, umat Islam pada saat itu tertanam yang namanya penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Hubbud dunia wa kariyatul maut. Cinta dunia dan benci kepada kematian. Tengoklah hari ini umat Islam diobok-obok. Ya, semua dilabelkan kepada umat Islam. Umat Islam dihinakan. Kenapa? Karena umat Islam benci kepada kematian dan benci kepada harta yang sedikit. Demi meraih harta yang banyak, dia tidak menyahkan aturan Allah Azza wa Jalla. Seharusnya umat Islam terus istiqomah dalam ketaatan. Ketika manusia umat Islam istiqomah dalam ketaatan, dia pertahankan ketaatan, maka disitulah marwah umat Islam itu akan tegak. Siapapun tidak akan mampu untuk merongrong umat Islam. Tengoklah perang Badar, cuman 313 orang lebih kurang berbanding 1000 pasukan yang lengkap dengan senjata penuh. Apa yang terjadi? Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu berbangga-bangga dengan fasilitas yang ada pada dirinya, senjata yang lengkap. Tapi umat Islam berbangga. Dengan apa dia berbangga? Dia punya Allah yang punya langit dan bumi ini. Apa yang ditakuti? Apa yang terjadi? Allah datangkan pertolongan malaikat 1000 lebih kurang yang membantu umat Islam. Kapan? Ketika umat Islam ya tidak mencintai dunia, tidak takut dengan kematian, tidak takut dengan kemiskinan, situlah pertolongan Allah akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.